Assalamualaikum. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di bab keempat, yaitu membahas tentang metodologi studi Islam. Simak baik-baik ya. Di dalam metodologi studi Islam itu menjelaskan 4 penjelasan. Yang pertama menjelaskan pengertian metodologi dan metodologi Islam. Kemudian yang kedua menjelaskan kegunaan metodologi penelitian studi Islam. Kemudian yang ketiga metode memahami situasi Islam. Yang keempat yaitu studi Islam di negara non-muslim. Yang pertama membahas tentang pengertian metodologi Islam. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti adalah cara dan atau logos, yang berarti juga disebut dengan teori atau ilmu. Nah, maksudnya sebuah studi Islam adalah sebuah usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam secara sistematis dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan memahami secara mendalam seluk-beluk agama Islam, seperti ajaran agama Islam, sejarah agama Islam, sampai dengan praktik keagamaan sehari-hari yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh penganutnya. Dan metodologi penelitian studi Islam, di antaranya yaitu berguna, yaitu dengan bisa memahami metode yang digunakan oleh para ilmuwan muslim dalam mengenai Islam atau mengaji Islam ini. Dengan memahami metode tersebut, umat Islam juga dapat menghasilkan kesimpulan yang beragam. Kemudian dapat menciptakan konseptualisasi doktrin Islam secara temporal, sehingga doktrin Islam akan selalu tampak di dalam kehidupan sosial kultural yang selalu dinamis dan berkembang. Kemudian dapat mempelajari secara detail hakikat agama Islam dan posisinya di kalangan masyarakat. Kemudian ada juga bisa mempelajari pokok-pokok ajaran Islam yang original dan cara pengaplikasiannya dilihat dari sejarah awal Islam turun sampai dengan Islam pada zaman modern. Dan dapat juga mempelajari sumber-sumber yang terdapat dalam agama. Selanjutnya membahas metode memahami situasi Islam. Di dalam memahami situasi Islam ini, Islam itu pertama Islam harus dipelajari dari sumber yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Islam juga harus dipelajari secara integral atau tidak dengan cara parsial. Kemudian Islam juga perlu dipelajari dari perpustakaan yang ditulis oleh para ulama besar, kaum zaumah dan sarjana Islam. Kemudian Islam juga hendaknya dipelajari dari ketentuan normatif teologis yang ada, dan Islam juga hendaknya dipelajari dari ketentuan normatif teologi yang ada di dalam Al-Quran. Membahas studi Islam di negara non-muslim. Nah, studi Islam di negara non-muslim ini tidak hanya diselenggarakan di negara yang mayoritasnya beragama Islam, tetapi juga di negara yang penduduk muslimnya mayoritas bukan non-Islam. Maksudnya, jadi studi Islam ini itu diselenggarakannya bukan hanya di negara yang cuma hanya ada orang-orang Islam atau yang beragama Islam, namun di negara lain yang tidak beragama Islam, studi Islam juga dipraktekkan di negara tersebut. Ibaratnya tujuannya untuk mengajak dan bisa menyebarkan agama Islam dengan secara luas. Penjelasan dari bab keempat. Terima kasih dan mohon maaf. Berjumpa lagi di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.